Tani lovers pasti sudah santer terdengar bahwa fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi kering atau musim kemarau panjang di Indonesia akan terjadi, dengan puncaknya di bulan Agustus mendatang. Hal tersebut beresiko pada gagal panen. Salah satu antisipasi yang bisa dilakukan adalah menanam tanaman tahan panas agar kebutuhan pangan kita tetap terpenuhi. Nah, kali ini dilansir dari beberapa sumber, tim TV Tani merekomendasikan 3 tanaman pangan yang bisa Tani lovers budidayakan di pekarangan rumah saat kemarau panjang. Yang pertama, labu. Buah yang identik dengan perayaan Halloween ini dapat ditanam di Indonesia dengan kondisi cuaca panas. Bahkan rasa buahnya akan lebih manis jika dibandingkan dengan labu yang ditanam di tempat dingin. Selain itu, buah ini kaya akan antioksidan, beta-karoten, vitamin A dan B kompleks, sehingga tak heran labu biasa digunakan sebagai makanan pendamping ASI bagi balita dan juga ibu menyusui. Karena minatnya yang tinggi, harga buah ini tergolong cukup tinggi loh. Saat membudidayakannya, rawat labu secara intensif. Cukup siram 1 kali sehari, beri pupuk kompos atau pupuk kandang setiap 1 bulan sekali, singkirkan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan setiap 2-3 minggu sekali, dan jangan lupa, karena musim kemarau panjang banyak mengundang hama dan penyakit tanaman, maka semprot pestisida dosis rendah sejak tanaman berumur 1 bulan hingga menjelang berbuah. Setelah 3 bulan, biasanya labu akan mulai berbuah dan siap dipanen 1 hingga 3 minggu setelahnya. Buah selanjutnya yang justru berbuah manis di musim kemarau adalah melon. Salah satu buah yang banyak diminati masyarakat Indonesia lantaran buahnya segar, cocok untuk melepas dahaga saat cuaca panas. Melon punya banyak manfaat bagi tubuh seperti membantu menurunkan berat badan, baik bagi sistem pencernaan, kesehatan rambut, mata, dan kulit, serta banyak manfaat kesehatan lainnya. Melon bisa loh dibudidayakan dengan polybag di halaman rumah, namun Tani lovers perlu siapkan ajir sebagai tempat merambat tanaman melon dan posisikan agar antar polybag dapat dihubungkan dengan tali. Tani lovers bisa memulainya dengan membeli bibit yang sudah siap tanam ke dalam polybag. Letakkan polybag agar terkena sinar matahari. Rutin beri larutan fungisida alami dari ekstrak daun sirih, bawang putih, ataupun daun nimba. Melon adalah buah yang panennya terbilang cepat loh Tani lovers, yakni 55 hari setelah penanaman. Tanaman pilihan tim TV Tani selanjutnya untuk Tani lovers adalah mentimun. Buah yang sering digunakan masyarakat Indonesia untuk lalapan dan bahan berbagai masakan ini tumbuh subur di musim kemarau. Bahkan buahnya akan lebih besar dan juga kuat ketika suhu naik. Menanam mentimun di pekarangan rumah tidak sulit loh. Tani lovers perlu siapkan tempat rambatan dari bambu atau kawat untuk menanam mentimun. Semai benih di polybag kecil. Setelah tumbuh, pindahkan ke polybag yang lebih besar. Untuk merawatnya, siram 2 kali sehari. Pastikan tidak terlalu banyak air agar tidak terjadi pembusukan. Pupuk setiap minggu, dan ketika timun sudah berukuran 20 cm, pasang ajir atau media rambat. Ketika mentimun sudah berukuran sedang, bentuknya lurus dan berwarna hijau, Tani lovers bisa memanennya di usia 3 hingga 4 bulan sejak tanaman dipindahkan ke polybag besar. Nah Tani lovers, itu dia beberapa tanaman pangan yang bisa kita budidayakan di halaman rumah saat kemarau panjang. Selain bisa dijadikan cadangan pangan pribadi, Tani lovers juga bisa loh menambah uang jajan dari hasil panen buah yang sudah kami lansir di atas. Menguntungkan bukan? Jangan lupa saksikan tayangan TV Tani lainnya ya. Putri Mutia, Rainan, tim TV Tani mengabarkan.